ngomong hak cipta itu ketika RUU dibikin, hakimnya ngomong gini, kita itu sudah berubah Indonesia itu dari masyarakat yang gotong royong jadi masyarakat yang individualis kapitalis. Asli dia ngomong gitu. Oh iya. Dan secara sotoynya adalah sebelum ada invention si Tommy dan si Ozzy Osbourne untuk bikin apa namanya? Oh iya. Black Sabbath. Si orang ininya ini dong, ya? si scoring film Black Sabbath dong. Film Tapi Black Sabbath akhirnya sesuatu yang kayak proto ini, pre ini memang akhirnya kayaknya ya kalau lo kulik terus tuh nggak bakal ada habisnya. Ngomong apaan? Ntar gue lagi ini nih jaga sistem keamanan ini loh kita di sini. Mas, ini. Jadi gue baru nge-search di ChatGPT. Black Sabbath Legacy for Bands. Jadi kayak lo tau gak sih kalau lo kenapa ngomongnya bisik-bisik? Gue gak bisik-bisik. Kalau bisik-bisik gini. Iya, Black Sabbath Legacy for Bands. Jadi lo tahu gak sih? Jadi kayak gue ngajarin. Enggak, lo ngomongin gara-gara itu kan. Kemarin Ozzy ini kan. Terus Instagram kita kan kita sikat berhari-hari. Tinggiin terus. Oasis Oasis manggung. Oasis. Sampai kita dicurigain sama manajemen. Lu dibayar ya sama Ozzy Osbourne? Iya, tapi untungnya kita punya tim kayak lo, jadi lo bisa ngejagain. Iya, jadi memang ini gua ngejaga untuk para tim elit. Untuk yang mau nge-hack Ozzy Osbourne kita di Instagram gitu. Jadi algoritma kita Ozzy Osbourne terusnya. Iya. Mas, bunyi nggak tuh di sini? Bocor dong. Iya, jadinya disangka macam-macam padahal lagi syuting loh. Oh, lo enggak, karena pakai peredam. Nah, kalau dari kemana nanya nih, Ozzy Osbourne emang sepenting itu nggak sih sampai gue minta lo and tim untuk nyikat semua postingannya dedicate buat si Ozzy gitu. Emang penting banget, coba lo tanya ChatGPT deh. Apa tuh? Nih. Sepenting apa gitu? Enggak, ini aja nih lo udah ngetik tuh. Tadi kan lo bilang Black Sabbath Legacy for Bands. Nah, ketika gue udah ngetik ini, gue nggak ngerti ini apa inventing heavy metal, Tony Iommi ini siapa? Tony Iommi itu gitarisnya. Jadi sih emang, jadi ternyata ya, lo tau kan BEM ini kan sebelum ada lari, maling, jalan. Nah itu tuh sebelum ada Black Sabbath itu bahkan nggak ada heavy metal. Jadi nggak ada. Kayaknya ya ini juga, ini sorry tuh saya aja gue. Iya. Kita kan nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Iya, sama-sama nggak ngerti. Makanya kita tanya ChatGPT yang mungkin bisa salah juga karena. Menurut ChatGPT, inventing heavy metal. Ketika lo ngomong invention, berarti kan sebelumnya dari nothing kan? Iya. Jadi sebelum adanya metal doang kayaknya, gitu. Oh iya. Dia bikin blueprint for heavy metal yang tuh riffnya heavy, sludgy, and riff driven. Nah, tapi lo tau gak sih? Tadinya kan ya, si Ozzy Osbourne dan kawan-kawan ini tuh sebelum namanya Black Sabbath namanya Earth ya kan? 1 poin buat gua. Which is itu sama sekali nggak ada hubungannya sama metal sama heavy metal, tau gak lo? Gue udah sempet digging juga soal Ozzy Osbourne setelah Ozzy Osbourne meninggal doang ya. Sebelumnya gue emang gak dengerin. Karena gue dengerinnya Raisa. Jujur. Ku terjebak. Terus, semenjak gue ngelihat si Ozzy Osbourne meninggal dan gila banget nih di dunia, maksudnya semua ngomongin Ozzy Osbourne. Terus gue ngeliat nih si Ozzy Osbourne ini ternyata sebelum bikin yang namanya Black Sabbath, yang tadi kita udah bilang Earth itu cuma sekedar dia nonton film horor katanya Mas. Iya, jadi tuh Earth tuh bahkan musiknya sama sekali nggak ada metal-metalnya, nggak ada riff berat segala macem. Cuman kayaknya abis mereka show gitu, si Earth nih kayaknya band-band rock and roll standar lah. Kayak band-band kalau lo ketemu sama temen lo gitu atau ketemu sama Gibran, si Campers, lo suka apa? Rock and roll. Oh ya udahlah standar gitu ya. Belum tahu kayak gua metal, heavy metal. Nah, tiba-tiba kayak abis gigs atau abis mereka studio session, mereka keluar terus mereka mau nonton bioskop. Filmnya lagi diputer adalah filmnya Black Sabbath. Coba deh, ada nggak? Ada Black Sabbath film deh. Ada emang. Black Sabbath film. Nah. Gue nyari posternya. Apa posternya? Black Sabbath movie gitu. Ada Mas nih, tahun lama banget. Wah, internetnya mati aja. Internetnya? Oh ada nih Mas. Oh, ada. 1963. Oh even. Buka gedein deh. Gambarnya. Biar pemirsa tahu. Checkers. Ini ya? Nih. Iya. Oh, tuh. Jadi emang sebenarnya nonton. Ini yang gue lihat kemarin nih. Nah katanya ya di film ini tuh scoring film ini tuh benar-benar yang yang horor terus
gue gak ngerti ya. Yang gloomy tapi riff gitu sebenarnya. Jahat gitu. Terus Ozzy sama Tommy kayak langsung, gue pengen bikin musik kayak gini dah, gitu. Berarti bisa dibilang secara sotoynya adalah sebelum ada invention si Tommy dan si Ozzy Osbourne untuk bikin apa namanya? Black Sabbath. Si ininya dong, ya? Si scoring film Black Sabbath dong. Film tapi Black Sabbath. Tapi akhirnya sesuatu yang kayak proto ini, pre ini memang akhirnya kayaknya ya, kalau lo kulik terus tuh nggak bakal ada habisnya. Sampai mungkin lo mentoknya akhirnya di orkestra juga nggak lebih dulu dari apapun juga. Mentoknya nggak tahu deh gimana. Nah akhirnya mereka bikin riff yang keren kayak yang berat banget kayak gitu, terus namanya Black Sabbath, nama lagu pertamanya Black Sabbath adalah Black Sabbath. Nah, benar. Albumnya dia kan apa? Coba deh, album pertama Black Sabbath deh, Black Sabbath debut gitu. Black Sabbath itu belum apa ya maksud gua debut album ya. Covernya juga keren banget sih buat gua, boy. Coy. Dark. Tuh, keren banget boy. Keren banget. Iya. Dan kayak gini, poster kayak gini, lu bayangin bukan lahir di 2000 sekian, 1960-an, Mas. Iya benar. Tuh. Oke. Nah, berarti kan memang ya udah, walaupun mereka bukan kayak yang apa ya? Kalau The Beatles tuh kayaknya memang mereka orang-orang yang nggak puas sama apa yang mereka bikin. Siapa tuh? Elite Global ya? Iya. Oh, ada kebocoran ini. Sorry, Mas kerjain dulu. Iya, biar garing masuk. Ada kebocoran. Udah dikunci. Nah, udah. Oke. Gitu. Nah, gimana? Kalau The Beatles kan kayaknya kan ngulik banget sound ya. Maksudnya kayak, gue gak puas bikin lagu sejenis. Mereka ngulik-ngulikin. Kayak kalau Black Sabbath bener-bener kayak, mungkin abis mabok atau gini nonton bioskop, kita bikin musik kayak begini. Dia gitu. Kayak gak punya ini ya, tolak ukur bagus enggaknya gitu ya? Atau gimana? Enggak, mereka cuma mau bikin musik serem, seberat movie Black Sabbath tadi. Oh. Gitu. Gitu. Tapi gini Mas, yang gua baca lagi ketika digging kemarin si Ozzy Osbourne dan Black Sabbath, bandnya ya. Mereka kan kalau si Ozzy Osbourne itu kan lahir di Birmingham ya. Nah, di Inggris. Nah, The Beatles itu juga kan di Liverpool. Yeah. Nah, Liverpool dan Birmingham kan sama-sama kota industri keras. Nah, itu jadi kayak cocok banget sama kehidupan awal-awal mereka, muda-muda mereka gitu. Makanya benar-benar. Dia kayak pengen ekspresiin gitu. Manchester gitu kan juga kota industri kan. Emang iya? Manchester kan kota industri kan? United. Apa City? Iya, pelabuhan kan industri dong. Oh, ini logistik. Iya. Keras lah. Nggak, maksudnya ketika gue ngomong industri berarti kan perdagangan, kerja gitu loh. Datang orang baru, orang lama. Maksudnya bukan kota metropolitan. Bukan London kan? Bukan London. Bukan kota pemerintahannya gitu ya. Emang Cikarang tuh Manchester gitu. Kerawang. Maksudnya working class segala macem. Emang pada akhirnya tuh nggak tahu ya, buat gue tuh memang kota nentuin sih Pak, maksud gue. Lingkungan soalnya itu. Masa kecil lu, teman-teman lu, abang-abangan lu gitu ibaratnya. Nah kan lu sekarang nih googlingnya kan seberapa penting Ozzy kan. Langsung aja nih kita lihat tuh gimana. Apa nih coba tanya ChatGPT tuh. Influencing generation of bands. Iya tuh, Mas. Bands that cite Black Sabbath as primary influence. Band yang menunjuk Black Sabbath sebagai influence utamanya tuh. Metallica bro. Iron Maiden, Slipknot, Pantera, Slipknot, Mastodon, Ghost. Satu poin lagi nih buat gue ya, kalau Slipknot anaknya ada salah satu ngelamar. Baru-baru ini sebelum Ozzy meninggal. Tapi Slipknot itu awal-awal karirnya, jadi lo tau nggak kalau Ozzy Osbourne tuh punya Ozzfest? Tahu? Ya. Dia. Festival ketika dia metal mereka ketika dia cabut dari. Udah kan? Udah lama jauh. Dia solo udah as Ozzy Osbourne gitu. Ozzy punya Ozzfest gitu. Jadi kayak Prince of Darkness, kayak Godfather of heavy metal gitu, punya buat ngewadahin band metal gitu. Dan Slipknot tuh awal-awal karirnya setahu gue ya, masih album pertama tuh main di Ozzfest. Belum Slipknot kayak sekarang gitu. Baru awal banget. Ya udah keren lah, keren. Tapi album pertamanya, jadi awal-awal karirnya Slipknot tuh termasuk main di Ozzfest juga gitu. Tapi lu lihat deh, maksud gue, kalau lo nanya seberapa penting band, dari band yang ini yang lo dengerin mana? Nggak ada ya. Satu lagu Metallica ini, Nothing Else Matters sudah. Enak aja ininya, intronya basic. Ada di ini, tapi platform-platform.
Ya, pada akhirnya nih Pak, kalau lo tahu turunannya heavy metal ya, maksudnya kayak hal-hal yang lebih berat lagi. Coba lo tuh ngumpulin apaan tuh? Ini Mas, jadi ini kan Military. yang tadi lu bilang Prea itu apa? Proto heavy metal kan ada di sini nih. Tuh ada Jimi Hendrix, The Who, The Beatles. Semua ini nggak ada yang nggak ada. Nggak ada, memang nah, nggak ada. turunlah masuk ke early metal UK. Early metal UK tuh di sini ada Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Nazareth. Jujur sampai sekarang lagu-lagunya gila. Iya. Nah, kalau di US tuh ada Van Halen tuh, ada Blue Oyster Cult, Aerosmith. Iya. Nggak tahu sih, ini mungkin salah ya. Mungkin benar juga. Tapi akhirnya yang mau gua omongin adalah dari si proto heavy metal ini terus turun ke heavy metal, lahir semua nih genre-genre subnya. Iya, which is yang udah aneh-aneh lagi musiknya. Iya. Bahkan lo tau gak sih kayaknya ada genre yang terinspirasi sama Black Sabbath gitu, maksudnya berat-beratnya gitu. Mereka band Jepang tapi nyanyi Meksiko. Nyanyi Spain gitu. Terus mereka tuh kayak literally misalnya ya kayak pakai Google Translate tau gak lo? Jadi kalau native Spain speakers gitu ya denger itu, lu liriknya ini ya? Aneh. Apa liriknya Google Translate ya gitu. Tapi musiknya bener Jepang. Band Jepang. Lu pernah denger gak sih? Lu denger ya? Salah satu Black Sabbath deh. Black Sabbath. Apa sih judul Black Sabbath yang paling ini? Itu bisa juga. Iron Man itu mah Warpix ya? Itu apa? Nggak tahu gue juga. Itu Paranoid. Itu Paranoid. Enggak kalau lu kayak Iron Man deh. Iron Man 1 apa? Iron Man. Salah. Tuh, Geezer Butler. Ini saya soundtrack. Ini kayak dipakai soundtrack di beberapa game PS juga. Di Guitar Hero ada. Iya. Langsung coba tengah. Oh, yang film Iron Man. Oh iya. Oh, film Iron Man pakai lagu ini. Oh, pas bikin ininya bajunya. Pas dia openingnya pakai lagu Oh, tahu banyak ya dia. Musik dan film deh. Tapi kalau dari melodinya kayak ini tuh film-film Jackie Chan tuh Jepang itu ya. Cina ya? Hongkong Cina gitu. Intinya gitu sih, Pak. Maksudnya kayak apa ya band-band yang sejenis kayak gini ya di sini ya? Kalau di Indo. Ya? Gue tahu. Apa? Yang bener-bener plug Black Sabbath. Apa? Jelas. Matimu. Udah itu kan bener-bener siapa ini? KPR. Oh, KPR. Kan Paranoid. Matimu. Oh iya. Atau ya? Enggak. Tapi karena menurut gua kalau si KPR tuh ke Led Zepp gitu. Secara look mungkin Led Zepp temen, tapi kan Led Zepp sama Black Sabbath pada akhirnya Led Zepp kalau misalkan ngikutin Led Zepp pasti ngikutin Black Sabbath. Iya gitu ya. Lu tau gak sih baju ada Black Sabbath, Black Sabbath. Ngomong-ngomong soal sebat nih, kita lagi dilarang sebat di parkiran di foto-foto. Makanya ini gue nyiptain coding si security ini. Oh, gue tahu. Lu udah ini belum sempat belajar soal kayak misalnya orang foto nih dari HP-nya. Terus karena lu udah makin jago di sini, itu fotonya kayak langsung ngeblur gitu kalau ada foto kita. Bisa. Ini, nah nanti ini gue ngeprint pakai printer ini nih. Mixer. Chip. Nah nanti pasang di semua karyawan. Jadi yang sebat ketika difoto blur. Jadi ini. Wah, tapi kayak Google Maps ya. Tapi akhirnya kan lo nggak bisa tiktokan gitu. Ya kalau tiktokan lo lepas dulu. Gitu. Lepas chip. Sampai mana dari kita? Black Sabbath ya. Iya. Black Sabbath. Oh iya, nah lo tau gak sih? Itu gue pernah cerita kan sama lo pas lo bilang Ozzy itu maksudnya ada beberapa rockstar emang drunken gitu ya, mabuk gini terus yang punya konsep liar banget di panggung ini. Nah Ozzy liar itu karena dia mabuk dan bego gitu. Bukan kayak contohnya kenapa dia terkenal banget kan gara-gara kelelawar itu kan. Gitu. Itu kan dia sebenarnya lagi tipsy. Dan dia nggak tahu kalau itu
Dia pikir tuh kelelawar mainan, boy. Makanya digigit. Makanya Abis digigit. itu dia lepeh karena Heeh. dikasih tahu sama krunya atau Iya. siapa, itu kelelawar beneran. Langsung dilepeh, langsung disuntik rabies Iya, Pak nah. tiap hari dia. Nah, itu kan, tapi kan kesannya anjir rock and roll banget nih orang. Iya. Tapi itu sebenarnya kan Viral sampai sekarang. iya, dan itu kan sebenarnya hodop, maksudnya egop gitu, Iya. almarhum kan. Iya. Almarhum. Rahimahullah. Haji Ozi. Jangan gitu. Oh iya. Jangan gitu. Enggak, nih gue kasih tau ya. Ini cuman pengetahuan aja ya. Kan pada akhirnya kan kita juga udah tahu kalau haji itu bukan Sebuah gelar. bukan gelar agama, Betul. tapi gelar dari imperialis. Iya, betul. Imperialis ya kan? Iya, Sapu sendiri. Iya. Lanjut Haji Ozi. Nah, lo tau gak sih? Ini cuma ini doang nih. Gue ada beberapa akun ya di Instagram ketika semuanya pada RIP Ozi, Ozi, apa gitu. Ada tiba-tiba akun ngomong gini, Gi sana grieving buat Ozi, lo grieving buat genocide. Oh ini ya. Jadi Soal Palestina ya? gue nggak tahu ya, nanti kita googling. Tapi ada dua poin. Katanya Ozi sama Sharon istrinya itu tuh ngedukung Israel gitu. Nggak usah deh Mas ngomongin Gua lupa Ozzy. deh. Yang lebih viral lagi setelah Ozzy. Apa Apa tau nggak? CEO Spotify. Ya. Gue tahu sekarang alasannya kenapa lu enggak Gue masuk. jangan ngomong itu gue. Iya, oke. Ya, ini mah gue orang printing ini gue. Orang spanduk. Orang spanduk loh ini enggak ada. Ini natural aja, ini Iya, natural. iya, jangan. Akhirnya gue kebuka. Iya. Spotify CEO Spotify. Iya. Begini. Wah. Ya kan akhirnya dan Langsung pengen ya YouTube musik gua. kita sela lagi ya. Maksudnya akhirnya banyak banget band-band yang Caps. band-band gede yang keluar Iya. dari Spotify. Tapi ya sebenarnya sebelum Spotify ketahuan kayak gini ya, banyak juga kok artis-artis gede yang menolak katalog mereka. Jadi ketika Spotify baru banget kebentuk nih, awal-awal maksudnya kan mereka kan ngubungin semua label kan, Iya. masukin dong di gue ya biasa lah, pitching gitu. Nah ada beberapa band tuh nggak mau karyanya ada di Spotify. Maksudnya gue nggak tahu ya, cuman mungkin masalah royaltinya nggak ini apa Iya. Tapi intinya nggak semua. Jadi kan kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan kayaknya lagu gue harus ada di Spotify, kalau nggak gue belum rilis lagu. Belum masuk pasar. Seakan-akan Spotify di only Pasar. di only pasar, di only platform yang lo dengerin musik ya harus di Spotify gitu. Padahal banyak banget, Metallica tuh terus salah satu yang awal-awal tuh nggak mau katalognya di Spotify. David Bowie tuh kalau nggak salah juga Susah gitu. ya. Ada yang band-band gede dari zaman dulu udah ada, terus Spotify masuk. Terus abis Spotify udah viral banget, udah banyak band-band lain. Ini ada satu band atau dua band gitu yang gua pengen dengerin, nggak ada di Spotify. Memang. Di YouTube ada. Nah, makanya mendingan YouTube Premium daripada Spotify YouTube Premium. lebih dari Spotify berarti ya? Tapi kan kita ini masuk Spotify nih, podcast kita. Tapi kan masuk YouTube juga. Tapi ini berarti nggak usah ke Spotify. Spotify? Gimana ini? Gua ngomongin CEO-nya. Oh iya, kita kan pernah meeting sama bawahannya dia yang di Singapura. Spotify Indonesia tapi itu. Berarti yang ini nggak usah di Spotify bro. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa itu kan, tapi itu kan Iya. trivia Mas. Ada berita juga. Apa kita bikin ini sebagai YouTube member only? Siapa kita ya? Bayar mau nonton ini. Iya. Iya. Aduh, tuh Spotify tuh. Nah, Ozzy katanya tuh benci banget sama kucing, men. Coba deh, apakah Ozzy? Oh, enggak. Ya, apakah benar. Ozzy support Israel atau support genocide? Apakah Ozzy Osbourne support Israel? Genocide ya. Jawab. ChatGPT ini juga kayaknya Israelan nih. Nggak jauh-jauh sih. Nggak jauh-jauh menurut gua, Kayaknya tapi nih gua berbeda. belum aja yang ngomongin aja nih. Tidak pernah menyatakan dukungan. Oh, enggak ya. Menentang antisemit. Oh, itu dia menentang antisemit. Oh, nih. Label Israel supporter vs genocide setelah meninggal. The New Arab yang bikin. Oh, enggak deh. Pada acara konser. Mendukung Israel? Ya, Ozzy secara terbuka mendukung komunitas Yahudi dan hak atas kebebasan berekspresi. Nah, itu Seniman maksud gua, Pak. Israel. Nah, Tapi mendukung genosida? Tidak, dia tidak pernah mendukung genosida. Ini kan sebenarnya kan kalau di cancel culture ya, ini sama aja sama kayak beberapa artis yang ini deh si Tom York berbulan-bulan diem soal Israel kan. Ada videonya ketika ditanya terus dia malah ngambek malah cabut. Sampai akhirnya dia bilang hal yang bias gitu. Dia nggak bilang gue anti Israel tapi
gue juga nggak mendukung opres gitu. Nah ini kan sama kayak gini kan, Ozzy terbuka mendukung komunitas Yahudi dan hak kebebasan semen Israel, tapi dia nggak mendukung genosida. Nah makanya sebenarnya di cancel culture yang udah segede gini ya, kayak semua orang diem dikit, wah lo support genosa. Terus apa namanya, semua orang. Itu apa dari dulu kayak gitu sih Mas, apa enggak? Sebenarnya dari dulu kayak gitu, cuman kan karena internet sekarang jadi ya. Oh, kalau dia nggak ada berita atau ditanyain sama wartawan musik nggak ngomong, nggak speak up, jadinya. Iya. Ini kita ini lagi nih. Menurut lo gimana? Maksud gua ada beberapa orang berpikir gini. Ketika lo mendukung Israel, berarti lo mendukung Israel sebagai negara ada di tanahnya Palestine. Nah, tapi kalau orang-orang yang kayak Ozzy nih, kan kayak bias gitu kan ya. Maksudnya nggak bias, maksudnya kayak gua support humanity di Israel, tapi gua nggak support serangan Israel ke Palestine, gue nggak support genocide, gue nggak support apa yang terjadi di Gaza. Tapi emang nggak ada speak up dia yang benar-benar nggak ada. Sama kayak Morrissey. Iya, Morrissey juga begitu. Sampai kan ada tuh kalau di Instagram ada akun Instagram, apakah artis ini support Israel gitu. Nah, Morrissey termasuk di dalamnya, padahal Morrissey nggak pernah terbuka. Kayak Ozzy gini nih. Kayak Ozzy gini. Lagian juga udah meninggal juga. Iya udah meninggal sih. Tapi ada lagi berita soal Ozzy deh, lucu banget deh. Coba deh tanya deh. Coba. Sini udah bisa ditik. Ini. Gue gak tau Google-nya, tapi kayak gini. Ada band parodi, terus dia bikin parodi soal Ozzy, meninggalnya Ozzy, terus dia dipecat dari bandnya karena kata bandnya, lu keterlaluan bercandanya. Padahal itu band bercanda, coba deh. Apa udah gue naikin ya? Apa lu naikin di Instagram kita yang sudah 10.000? Iya. Itu ya. Yang dipecat itu kan? Itu 11.000 berbulan-bulan. Vindes yang fix step baru 3 minggu aja udah 24.000. Tapi dia nggak punya inian, Mas. Iya. Itu dia bisa aja jadi turun 3.000 bisa. Bisa. Kalau kita mau. Ini memang udah gitu ceritanya. Seenggaknya minggu ini di 11.000. Gua lock nggak mungkin turun. Ada kok beritanya nih yang dia dipecat gara-gara bikin itu meme soal Ozzy. Apa belum dinaikin sama si Rangga ya? Oh iya. Si anak itu ya. Enggak, gue pernah baca kemarin tuh. Coba cari deh. Berita soal band parodi pecat personilnya karena coba kasih berita. Iya, kasih tahu Eke. Bisa juga. Nah, chat binary non-binary, bro. Dan chat GPT non-binary. Iya kan dia kan robot. Iya. Panggilannya Day nih, Day. Iya. Nggak jelas. Band parodi yang dipecat. Parodi. Nah. Nge-share meme Ozzy, terus dipecat dari bandnya. Green Jelly nih. Green Jelly. American Comedy Rock. Coba Green Jelly Ozzy meme. Green Jelly Ozzy meme. Nah ini yang namanya digging kayak gini, Pak. Kalau Ranggo. Ntar dia nonton, gak mungkin. Iya, Image. Thread-nya, bro. Nah, ini. Jadi dia ngasih meme one day sober. Jadi kan Ozzy kan kayak mabok mulu kan seumur hidupnya. Ketika dia meninggal ini first day of sober gitu. Oh, jadi ketika dia meninggal jadi kayak iya, jadi kayak one day sober. Udah gak minum lagi karena dia udah meninggal kayak, gitu. gue udah gak makan nasi, gak ngerokok gitu. Gak makan mie. One day sober. Tapi emang sampai hari terakhir dia masih? Kayaknya sih enggak ya. Enggak. Tapi maksud gue image-nya kan, ini orang kan yang ini gitu loh. One day sober, jadi dia dibilang. Nah, yang gue iniin ya, kenapa personal Green Jelly itu dipecat sama orang-orang, sama anak bandnya. Padahal Green Jelly itu band parodi, bro. Iya. Tapi kayaknya nggak parodiin orang meninggal sih, Mas. Ya enggak, memang. Gue rasa itu juga dia nggak ada intensi untuk ngejelek-jelekin Ozzy. Karena meme Ozzy tuh banyak banget. Lo tau nggak meme Ozzy yang ini? Apa namanya? Dia nelfon Sharon, bro. Wah, lo nggak tahu tuh. Nggak, yang di Osborne. Ozzy meme nelfon Sharon, calling Sharon. Kayak dia bilang ini, Sharon, di sini dingin. Di sini pokoknya hal-hal yang kontradiktif sama The Darkness gitu loh. Bukan ini. Bukan? Enggak, bukan. Ya, tapi lo bener ini.
Enggak, back. Ada lagi kali. Paling belakang kali ya. Ini. Enggak. Meme AI gitu, boy. Susah kalau AI zaman sekarang. Ini. Ah, ini. Wah, ini gila nih. Ini bagus banget ya. Oh, gue tahu. Dia nelpon. Gue udah di surga. Gitu. Gue gak mau di surga. Sharon gila banget anjir. Nih. Bro, internet. Coba diulik dikit nih Mas di sini. Oh, ini. Tuh kan jalan. Iya. Ctrl K, N, T. Dengerin. Ulang ya. Ini pada denger nih, pada tahu dah. Pak, ini dah. Refresh. Elah. Ya nggak apa gimana. Tapi ini lucu banget sih. Oh, di mute sama ini anjing. Oh, bangke. Udah kena dolar merah. Ini. Ini kali. Ini yang tadi Mas Tio. Oh iya benar. Aduh. Ozzy darling, can you hear me? Ya coba. Jadi intinya gue di surga nih, gue nggak suka di sini Sharon gitu. Ya udahlah, kayaknya emang udah turun nama YouTube, boy. Kayak terlalu keren itu. Tapi itu nggak visioner sih. Iya. Ya intinya Sharon di sini. Sharon di sini nggak enak, dingin. Apa? Mana nih? Gue mau. Oh ini nih. Oh tuh ada. Where all the flames? Mana api-apinya gitu? Iya. Ngerti nggak lo? Semuanya pakai baju putih, kan dia di surga. Princess gitu. of Darkness jangan. Jadi kayak bertangan gitu. Banyak banget sebenarnya. Nah ini sebenarnya lebih parah daripada One Day Sober. Daripada One Day Sober. Iya, makanya. Gila ya, Ozzy tuh maksud gue belum lo ngomongin di Osbournes. Di Osbournes itu ya. Ini ya reality show-nya. Dia gitu. Iya. Kata gue ini nggak ini loh Mas, nggak gimmick. Dia emang tolol aja terus. Iya memang. Dia emang jadi dirinya sendiri aja. Nggak di strip, nggak diseripin. Kalau ini kan turunannya akhirnya kan ke apa tuh yang istrinya Kanye West yang Kardashians. The Kardashians, kalau itu mah pencitraan semua. Tapi kayak Raffi Gigi vlognya itu real. Karena gue baru ngobrol-ngobrol. Tapi katanya lu bisa lihat di sini apa video-video yang belum diposting bisa lu lihat. Bisa, tapi secara moral karena gue kenal sama Lemon. Bang Lemon. Kemarin kan habis ngobrol sama Bang Lemon kita. Sama Bang Lemon sama ini Cipung. Iya. Maksudnya ya gitu. Enggak sih, tapi Ozzy. Iya. Kan gue nanya, "Bang, kalau saya nggak kenal Raffi gimana ya kenalan?" Bukan, itu Vindes. Oh, itu Vindes ya. Aduh, salah. Iya bener. Oh iya, sudah kenal nama Ucup ya? Kenal sih sama Ucup. Tadi makan siang baru sama Ucup. Iya, tapi udah Pak, kita kayak stop ngomongin Black Sabbath deh. Maksud gua, udahlah. Maksudnya orang bisa googling sendiri deh. Dan memang legasinya di dunia musik, apalagi metal khususnya, emang gak diraguin sih memang. Ya, dia kayak The Beatles-nya genre itu bisa. Sampai ada yang bilang ketika ada isu soal dia adalah Nazi dan support Israel genocide gitu, fuck him but I love him gitu. Iya. Lagu-lagunya aja udah didengar. Lo ngomongin legacy, tadi kita mau ngomongin apa lagi kalau legacy ya? Enggak, jadi gue dari tadi sih pengen ngomongin si Ozzy Osbourne dan si apa turunan-turunannya aja. Coba salah satu band Indonesia yang se-influential Black Sabbath. Lu mau nanya atau apa? Susah, tapi kalau misalnya gue pribadi mau ngelihat. Bukan, sebenarnya gini loh, Indo tuh ya, ini kalau gue ya, lo kan kayak tadi siang ya kita ngomongin soal The Beatles itu terinfluence dari The Tillman Brothers. Ya kan, seorang kayak Indo pada, gila The Beatles, nggak pernah ada The Beatles kalau nggak ada Tillman Brothers dari Indonesia. Iya kayaknya nggak gitu ya, itu dilebay-lebayin banget gitu. Kayak beberapa orang tuh juga bangga tau kalau si Eddie Van Halen tuh orang Jawa. Iya, Eddie Van Halen tuh ibunya orang Jawa, gue. Yang Van Halen, band Van Halen? Iya, Van Halen tuh bukan US, kayak Belanda deh kalau nggak salah. Belanda kan? Ibunya tuh orang Cirebon apa? Tapi early metal US? Salah, makanya ini. Salah ya? Van Halen, Charlie. Coklat tuh. Charlie Van Halen. Iya, makanya.
Charlie, kok Charlie? Gue ada salah satu sosok di Indonesia yang kayak Ozzy Osbourne. Coba siapa? Ozzy Saputra. Oh tapi iya mas. Hah? Tapi Ozzy Saputra pernah marah-marah gara-gara digosipin meninggal. Oh enggak itu jadi meme, enggak itu jadi meme. Enggak ada coba. Itu jadi meme. Dia sebel karena digosipin meninggal. Digosipin meninggal gitu. Itu Ozzy Osbourne gitu kan gitu. Bukan Ozzy, bukan saya. Iya, nah, enggak gue ngomongin lagi deh. Ada nggak sih di Indo yang se-influential Ozzy? Kita ngomongin yang udah meninggal berarti ya. Gitu. Kayaknya emang nggak ada ya, kayaknya ya. Kayaknya nggak ada. Ini? Nggak, jangan ngomongin. Rumah kita? Hah? Rumah kita? Belum meninggal. Belum meninggal. Bandnya masih ada. Lah ini soundman-nya kerja sama kita di ruangan kita, iya. Nggak ada, boy. Coba ada nggak teman-teman ini? Ini? Nick Hardy. Oh inilah mas. Yang se-influence itu ya? Godfather of Broken Heart enggak ya? Jawa tapi itu ya? Oh itu Didi Kempot bisa sih, Didi Kempot. Didi Kempot kan tahun lama juga tuh. Didi Kempot, iya. Campur sari. Okay. Oh sorry, berarti Early salah. campur sari kan Iya, salah berarti karena ketika gue berpikir, gue ngomong gitu, otak gue keberat-beratan. Gue lupa kalau kita tuh punya original musik kita campur sari, dangdut gitu ya. Tapi belum meninggal King of Dangdutnya. Roma belum, iya. Masih itu Pesta Pora. Oh iya main Pesta Pora sama Malik. Oh iya bener ya. Ini googling apa? Apa chat apa? Yang Se-influential Black Sabbath. Coba tanya. Burger Kill. belum meninggal. Udah. Oh, udah. Bandnya meninggal. Tapi maksud gue apakah dia nyiptain sesuatu yang baru yang akhirnya diikutin sama banyak orang sih? Enggak sih. Nih, sorry. Iya. Lama nih mikirnya. Oh iya ini mas. God bless. Enggak, Seringai. Basisnya. Siapa? Bang Gitaris Ricky. Ya Ricky tuh termasuk kayaknya ke-influence sama Black Sabbath. Tapi maksud gua, tapi dia udah sempat menginfluence banyak juga, enggak? nah di Indo ya, coba deh tanya, ada nggak band yang ke-influence sama Seringai dan publicly ngomong itu di media? Iya. Enggak dong. Ada boy. Nggak kayak Metallica yang gua ke-influence banget sama Black Sabbath. Iya, gitu. Mungkin di Indonesia ini mas, kultur kayak gitunya tuh kayak jadi gengsi-gengsian gitu. Jadi nggak mau ketahuan siapa yang duluan siapa yang belakangan gitu. Mungkin. Padahal Metallica tetap keren meskipun dia belakangan dari Black Sabbath. Iya, emang. Menurut gua kan kalau kata Tulus ya, Tulus penyanyi, sepatu, terus Gajah. Coba lagu Tulus. Coba tebak-tebak lagu Tulus ya. Coba tebak-tebak lagu Tulus. Tebak-tebak lagu Tulus coba ya. Yang susah. Ini kayak susah nih. Ini Iya. gampang Mas Tio. Oh gampang. Ini susah. Bukan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya pun yang muter nggak tahu. Asli. 17 judulnya nggak tahu. Coba yang terkenal. Salah. Weh. Salah. Seminggu. Weh. Tapi huruf depannya sama S. Sebulan. Nama naik. Iya betul. Oh iya benar. Pintar. Iya recycle. Ini. Dah. Mana? Apa sih? Bukan. Ngasal. Monokrom yang tahu monokrom dong. Ini. Raksasa. Itu mah Giant J. Bukan. Gue mau ngomong aja jadi. Tapi mirip. Mirip tapi kan ya. Mirip. Lagunya apa orangnya? Lagunya. Kalau orangnya mirip gua. Benar. Benar. Ngatain diri sendiri nggak akan. Iya. Nggak bisa dituntut. Nggak, gua juga nggak ngatain. Oh iya benar. Ini. Udahlah. Nggak bagus.
Nggak bagus. Maksudnya ininya permainan kita nggak bagus. Nggak, Tulus pernah bilang ya tahun. Nggak, lu kenapa ngomongin Tulus tiba-tiba? Nggak, maksud gua kita ngomongin soal influence itu ngapain gengsi kalau di Indo ngapain gengsi? Karena Tulus pernah bilang nggak ada selama di bawah matahari yang sama nggak ada sesuatu yang baru. Oh, ada satu orang yang lebih bijak dari Tulus nih, gue kasih tau ya. Siapa namanya dulu? Enggak, lu pasti tahu. Nggak ada orang yang bisa nyanyi temuin suara lo. Siapa namanya? Baskara. Satu. Katon Bagaskara anjing, siapa tuh yang ngomong? Enggak tahu. Katon Baskaran. Orang tua. Katon Bagaskara, Mas. Coba tebak-tebak lagu Baskara ini. Lagu Baskara itu apa sih? Hindia. Hindia atau Fish? Nah, enggak. Kita kasihnya ini bandnya Hindia apa Fish? Kita sama aja sih. Nah, makanya kan karena sama kan. Nah, ini nih ya. Iya. Apa yang itu ya? Ini viral. Ini viral. Nah, Hindia apa Fish? Fish. Salah. Sabar. Ya, kalau salah berarti Hindia dong. Sabar. Goblok enggak ya pertanyaannya ya? Enggak denger gua. Enggak kan Hindia apa Fish? Kalau ngomong Fish, gue belum ngomong salah. Ya udah Hindia. Judulnya dong gitu. Nah. India. Iya bener kan? Tadi kan udah judulnya dah sekalian. Kita akan sana. Oh iya bener. Anjing. Ya udah. Nggak ada orang yang bisa nyanyi. Itu lebih keras dari musik rock bukan sih? Nah, dia ngomong sendiri kayak gitu. Itu. Dia nyindir siapa ya? Metallica ya? Tapi iya. Enggak, gue di luar. Kalau kita ngomongin kayak gini tuh gitu bakalan diserang. Enggak. Tapi Hindia katanya fansnya lebih hardcore daripada fans hardcore. Tapi gini ya, di luar gua nggak suka musiknya Hindia atau Fish ya. Mungkin karena gua udah terlalu tua aja. Tapi Hindia itu salah satu orang yang vokal secara politik dan sosial. Jadi gua ini aja. Oke, Ferry ya? Ferry Mariadi siapa? Ferry siapa? Ferry itu yang... Ferry siapa itu? Ferry ini, Malaka Project. Malaka, Iya. Benar. Iya. Kalau Ferry Irwandi gua itu. Tapi ini lagu semua karyawan sih ini. Berdan salah, karena tadi ya. Apa sih tadi kita jadi ngomong jangan gitu. Enggak, tadi ngomongin Hindia, kenapa? Oh iya, enggak, tadi kan lu yang ngomong si Baskara. Hindia itu, ngomong dia lebih bernyanyilah soal apa sih? Semua orang bisa bernyanyi. Enggak salah, Mas. Lo tau gak? Nih, ini gue cuman ini ya. Orang berpikir apa dia ngomong apa? Coba. Setel. Ini gue kasih tau salah satu Nggak ada yang bisa nyanyi. Tuh, langsung ada kan? Iya. Ntar Bang, kita ini googling dulu Bang. Nggak ada orang yang bisa nyanyi men, dari suara lo. Artinya. Menurut lo original nggak nih? Menurut lo? Enggak, maksudnya enggak. Original dia ngomong. The statement gitu, apakah itu original, ide original nggak menurut lo? Enggak. Kenapa? Itu ada ini sih. Nggak usah jauh-jauh, boy. Radiohead punya lagu judulnya Anyone Can Play Guitar. Jadi sebenarnya dia cuma ngubah dari gitar ke nyanyi. Dia sih Bas kan. Menurut gua ya, Bas. Anjing Bas aja. Iya kan? Bas, panggilannya Bas kan? Iya. Babas. Pasti harus Maksud gua ya banyak banget yang ke-influence sama, nggak ada orang yang bisa nyanyi, anjir. Keren nih, mewakili orang apa. Padahal Tom York udah nulis itu jauh gitu. Ada suara jelek gitu ya, adanya suara fals. Oke. Gue juga pernah gitu, maksudnya nyanyi sering berantakan kalau live segala macam. Cuman menurut gue nggak ada lah sebenarnya orang yang suaranya jelek gitu. Menurut gue semuanya bisa nyanyi secara literal dan figuratif gitu. Maksud gue adalah kayak Ngerti nggak ngomong? Ngerti. Tapi dia kayak lo tuh nggak boleh ngatain band orang. Oh iya benar. Padahal ngatain band orang tuh menyenangkan banget, boy. Enggak dalam artian berarti contohnya gue ngatain band dia gitu. Sakit hati berarti dia Mas ya? Apa? Kayak gini. Enggak. Itu salah satu omongan motivasi untuk orang, maksud gue. Jangan biarin dia pengen ngajak justru. Jangan biarin industri bikin boundaries buat lo. Jangan Indonesian Idol nyanyi itu harus kayak Judika gitu. Enggak gitu. Oh, kesana dia.
kesana dia, maksudnya gitu loh. Maksudnya karena kan apalagi anak sekarang kalau ngomong, oh gue mau bikin lagu tapi gue nggak punya gitar, padahal ada GarageBand. Padahal bisa gambar. Bisa gambar. Gue mau nulis lirik tapi Bukan. Ini apa sih? ini tuh sistem dari sini. Jadi ketika ini nangkep sinyal nggak jelas, di capture di sini, tak, gue rekam, kirim ke Pak Yuda. Pak Yuda di kantor lama. Security. Iya, Iya, oke. Iya. Ini ngomong kita udah berapa lama ini, Bang? Hah? Oh, Jadi nggak mau tebak-tebakan lagu? Sedikit aja. Tadi. Nanti aja ini dulu. Gue masih banyak yang harus diomongin, ini udah Apa? tanggung ini acara. Acara udah apaan? Tanggung banyak musuh ini acaranya. Ya Allah, Mas. Oh, tadi gue ngomong apa ya? Banyak nih ngomongin dari tadi. Enggak, sebelum gue ngomong ini ke sini tadi. Hindia, Baskara. Sebelumnya itu si Ozzy Osbourne. Enggak. Ya, India anak sekarang kan. Tulus. Enggak. Ini India anak sekarang, maksudnya Baskara ngomong itu maksudnya jangan biarin sesuatu tuh ngelimit passion lo gitu. Oke. Ke situ. Maksudnya asli dah gue dengerin dia ya, mau gue paksa pun kayaknya nggak bakal kena gue. Fish mau gue paksa pun kayaknya nggak bakal kena. Tapi pandangan dia soal sosial politik in general lah gitu, gue ini. Oke. Itu. Apa? Gue suka. Oke. Iya. Pokoknya kalau udah. Lu ngomongin apa lagi ya? Ada yang ini nggak punya makanan ya? Lapar ya. Oh iya ini. Anjir. Apalagi sih yang lagi ini gosip sekarang tuh? Oh ini gue mau ngomong ini boy. Hak cipta tuh lagi ini boy. LMKN, lagi gerilya. Lo tau nggak? Kantor kita kenapa sih, Mas? Apaan sih? Nggak usah. Tapi kena Ini Migacoan di su. Oh itu Migacoan Bali ya? Migacoan Bali di su sama LMKN karena muterin sesuatu. Nah gue ngobrol sama temen gue yang enggak deh, udah nggak usah itu terlalu ini juga. Nah itu tuh LMKN mendukung penuh dari 2022 udah diperingatin tapi nggak ini gitu. Nah ini di luar ada hard news yang beneran apa enggak ya? Lu kalau misalnya punya kafe ya? Atau lu di warung sama temen lu deh, pasti lu kan dengerin musik ya? Enggak sih, gue udah punya ide sekarang kalau misalnya gue punya kafe, gue setelin YouTube anti copyright. YouTube songs anti copyright. Enggak. Tapi katanya burung nanti disikat juga. Ini suara burung. Suara alam. Iya. Suara curug. Nah, gue nggak tahu tiba-tiba tadi pagi pas gue lagi ini apa tuh namanya? Apa sih namanya kalau anak SMA naik ke truk? BM. Gue lagi BM sama anak-anak ini. Tai deh. Naik bus lu. Iya naik bus. Muncul ini boy, Hakim. Gue lupa. Tapi nggak lagi ngomong soal hak cipta. Hakim garis. Hak cipta, ngomong hak cipta. Gue lupa aduannya dari siapa gitu. Apakah LMKN atau siapa gitu ya? Baru seberapa? Intinya dia bilang gini, kalau secara literal undang-undang ini, kan jadi kan, ngajuin RUU hak cipta. Terus hakimnya ngomong gini, kalau secara literal undang-undang RUU ini diterjemahkan gitu ya. Diterjemahkan. Orang paling kaya ya W.R. Supratman dan ahli warisnya. Nggak usah ngomong 17-annya dulu ya gitu. Setiap hari gitu kayak anak upacara setiap Senin gitu. Iya, jadi setel mulu. Nah kalau kayak gitu gimana Mas? Ya makanya. Ibu kita 60.000. Oh yang kerennya gini, hakimnya ngomong gini. Kita itu sekarang, ini keren ya. Ini kayak bakal jadi penutup nih. Quote penutup. Iya. Gue masuk jam 9 soalnya. Mas, gue harus pulang jam 5. Enggak, intinya gini. Ini ngomongin hak cipta ya. Maksudnya gini, tunggu sebelum gue masuk ke hak cipta. Legasinya Ozzy Osbourne gitu ya. Misalnya udah semua ahli warisnya udah mati, terus ada beberapa orang ke Indonesia itu kan juga nggak bisa di-apa-apain gitu. Nggak bisa disu segala macem gitu. Nah, ngomong hak cipta itu ketika RUU dibikin, hakimnya ngomong gini, kita itu sudah berubah. Indonesia itu dari masyarakat yang gotong royong, jadi masyarakat yang individualis, kapitalis. Asli dia ngomong gitu. Oh iya bener juga. Lu bayangin ya dulu. Kayak beberapa band kan ketika lagu lu dimainin orang, itu kan berarti kan dia
pay homage kan, pay tribute ke kita gitu segala serem banget macam. gue dengerin orang. Sekarang apa-apa harus duit. Jadi kayak semua orang tuh apa-apa harus duit gitu. Masa beli makan? Mie gacoan ya. Iya. Beli mie gacoan. Duit. Dengerin lagu yang ada di mie gacoan, duit bayar. Kasian mie gacoan juga sih. Ya gue nggak tahu ya, mungkin LMKN enggak, kalau lo buka website LMKN, intensinya adalah untuk melindungi Hak cipta orang yang udah bikin lagu. pencipta lagu. Lagu Gitu. Tapi kenapa beginian tuh baru viral sekarang Mas? Maksudnya ya udah dari zaman dulu kan emang udah disetel nih lagu-lagu makanya di nggak tahu mungkin kafe-kafe, karena lagu-lagu mungkin udah digital di cover up di coverage media aja. Terus tapi kan kayak gue bahkan nggak tahu loh LMKN sampai ada berita itu, sampai gue akhirnya googling soal LMKN segala macam. Tapi menurut gue tadinya ketika gue digging gitu ya, kayak wah ini juga ya gini sampai tuh hakim ngomong, gue baru sadar, gue akhirnya backup gitu ke LMKN, ngerti gak sih lo? Maksudnya kayak ya tadi gotong royong jadi convert ke individualis kapitalis gitu, kayak semua orang ngomongin uang segala macem gitu. Apa Mas menurut lo yang bikin perubahan telapak tangan ini apa? Gue bilang sih karena iri deh. Siapanya? Pihak mana yang iri? Enggak usah. Iya. Lo nggak iri bertanggung jawab atas siapa-siapa. Iri nggak sih menurut lo kalau misalnya gini, Tika misalnya mainin lagu gua yang gue bikin 30 tahun lalu gitu. Terus make it, maksudnya? Terus make it gede banget. Terus Tika ngasih gua royalti misalnya 10 juta. Terus gua dengan otak kapitalis gua pikir, men lo dapat berapa? Lo dapat berapa triliun? Lo misalnya dapat 60 miliar views. Iya. Kalau cuma ngasih gua 10 juta gitu. Iya sih. Emang gua butuh ya 60M-nya Tika gitu. Maksudnya gitu loh. Maksud gua, kalau gue muncul sebagai gue penciptaan lagu nih, terus gue muncul, gue sama Tika, orang mau ngeliat, lo mau ngeliat gue apa Tika, Bay? Nah kan, itu loh maksud gue, Pak. Ya, maksud gue, gitu. Kok si penciptanya jadi kayak, ya gue gak nyalain Tika juga sih. Gue juga gak pernah bikin sesuatu yang make it 60 miliar. Iya, gitu. Jadi gue gak tahu rasanya, maksudnya tanda kutip dicurangin apa-apa segala macam. Iya, enggak. Pertanyaan gue sekarang masuk ke lu. Kalau misalkan ada nih satu karya yang lu bikin asal-asalan, misalkan dalam tanda kutip. Tahu-tahu asal-asalan zaman sekarang kan juga bisa viral, bisa laku, bisa banyak gitu yang nonton. Make it, tapi gue yang posting gitu. Kalau gue ya, ini kalau gue ya. Gimana? Gue pernah mimpi memposisikan diri gue kayak gitu ya. Tapi gue harus disclaim ke lo, kalau gue tuh orang gotong royong. Gue menolak untuk jadi bagian orang yang tadi kata hakimnya labelnya sebagai individualis kapitalis ya. Misalnya ya. Gue yang make it. Iya, gue bikin lagu, lo make it gitu ya. Misalnya gue sama lo gak temen deket gitu. Enggak. Terus make it gitu, semua orang, oh soalnya lo nggak hak ciptain lagu lo. Arfa. Tau gak kalau buat gue ya, yang penting Ojan, Ucup, Randi, Bayu, terus semua teman-teman yang aku baik ini, yang teman-teman martabakku ini, tahu kalau itu gue yang buat, ngerti nggak? Jadi gue yang penting circle terdekat gue tahu kalau itu gue yang nggak buat. perlu semua orang. Nggak perlu semua. Kalau orang pasar-pasar gue nggak perlu tahu. Jadi gue nggak perlu ngeklaim gitu. Tuh lagu Arfa gue yang bikin, enggak. Tapi ketika gue tanya Ojan, Jan lu tahu kan kalau itu lagu gue bikin? Iya. Cukup ya. Cukup buat gue. Itu loh. Kalau itu kalau beneran kejadian. Sekarang kan omongan lu kan karena nggak beneran kejadian, makanya bisa ngomong kayak gini. Iya, namanya Wong Lio. Orang mis, digandeng apa sih? Anjing. Ya udahlah, kita ini aja. Ya, makasih teman-teman. Makasih ya teman-teman ini udah ditemen syuting. Tadinya kita mau Mas Tio mau balik kerjain ini iya lagi. Nih, masih belum ini juga karena ini kan masih loading terus Mas ya? Masih loading. Jangan YouTube ya. Woi. YouTube lagi. Hacker background.